kami dari Kemendikbudristek, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, itu memikirkan bagaimana caranya kita menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat. Jadi dan inilah yang menjadi alasan mengapa kita menyelenggarakan Vokasi Fest tahun 2023. Jadi yang pertama kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa pendidikan vokasi banyak sekali perubahannya, banyak sekali transformasinya, dan hasilnya seperti ini, gitu ya. Dan kami ingin menyampaikan juga beberapa atau banyak produk dari satuan-satuan pendidikan vokasi yang sudah sangat banyak dan kami melihat ini belum banyak disampaikan kepada publik, gitu. Kemudian kami juga melakukan survei di pertengahan tahun 2023 ini, dan ternyata masyarakat itu sangat mengenal apa itu vokasi, apa itu SMK, apa itu politeknik, tapi begitu istilah vokasi, banyak masyarakat yang belum tahu apa itu vokasi. Jadi tujuan kita menyelenggarakan Vokasi Fest ini juga adalah juga menyampaikan kepada publik vokasi itu apa, begitu. Dan kami ingin menyampaikan juga bahwa salah satu transformasi yang terjadi di pendidikan vokasi itu belajar di vokasi itu seru dan menyenangkan, gitu. Jadi nanti di acaranya akan ada keseruan-keseruan yang menanti yang menggambarkan begitulah suasana belajar di vokasi. Jadi Festival Kampus Merdeka ini tentu kita akan membawa, karena ini sudah berjalan 4 tahun ya, Kampus Merdeka ini berjalan memasuki tahun keempat, dan sudah banyak hasil yang kita lihat. Sudah banyak alumninya, sudah banyak lulusan yang mengikuti program MBKM ini, sudah hampir 1 juta mahasiswa yang mengikuti MBKM. Juga sudah ribuan industri, perusahaan, mitra yang berkolaborasi di dalam program MBKM ini. Jadi ini saatnya untuk kita merayakan capaian atau keberhasilan program ini. Jadi kita ingin melihat pengalaman dari para mahasiswa yang sekarang sudah menjadi pekerja, yang mengikuti bagaimana program-program MBKM itu betul-betul bisa relevan dan menyiapkan mereka saat ini semakin beragam. Jadi banyak nanti akan kita tampilkan, semua program MBKM akan hadir di dalam Festival Kampus Merdeka ini. Kita flashback dulu ke belakang, bahwa di tahun 2020 Direktorat SMK itu merilis adanya revitalisasi SMK. Tetapi kemudian sekitar di bulan Juni, tampaknya program itu diganti dengan Center of Excellence. Untuk bisa menjadi Center of Excellence, maka sekolah harus mengajukan proposal melalui Takola, yang nanti selambat-lambatnya adalah Agustus 2020. Nah, melihat perubahan itu, maka kemudian kami mengadakan rapat manajemen, kemudian juga dihadiri pengawas, pembina, ditambah adalah industri terkait untuk bagaimana membicarakan terkait dengan Center of Excellence ini. Nah, kemudian menyepakati dan kemudian kami bentuk tim kecil untuk bagaimana memformula kesepakatan itu dalam konsep proposal, begitu. Nah, alhamdulillah proposal berhasil, dan kemudian kita kirim setelah dilakukan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian alhamdulillah SMK Negeri 2 Salatiga berhasil mendapatkan Center of Excellence. Nah, di sisi lain saat itu juga direktorat melakukan seleksi, begitu. Kira-kira nahkoda atau kepala sekolah yang mengelola program Center of Excellence ini harus dilengkapi dengan kemampuan manajerial. Maka kemudian ada seleksi peningkatan kapabilitas manajerial kepala sekolah yang kemudian disebut dengan CEO, begitu. Kebetulan saya juga mengikuti program itu dari 1.000, kemudian mengalami penyusutan karena seleksi, baik itu seleksi administrasi, seleksi aspek psikologis, begitu. Dan kemudian singkat cerita, kira-kira itu yang lolos adalah 450. Lolos 450, kemudian
disebar ke berbagai perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan direktorat, dan alhamdulillah saya juga dinyatakan lolos sebagai CEO begitu. Nah, tampaknya ini juga menjadi sebuah syarat sekolah yang Center of Excellence nanti di tahun 2021 melanjutkan yang kemudian diberikan nama Pusat Keunggulan begitu, untuk bisa memperkuat seleksi SMK Pusat Keunggulan. Dan alhamdulillah Mas Anandes di tahun 2021 SMK Negeri 2 Salatiga lolos untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan dan kemudian berlanjut sampai tahun 2023 ini gitu. Nah, kemudian kalau bicara tentang yang diunggulkan, dari hasil rapat manajemen itu menyepakati yaitu teknik pemesinan, dan itu merupakan kesepakatan manajemen internal, pengarahan dari pengawas, dan kemudian juga diamini oleh industri gitu. Sehingga pemilihan saat itu adalah konsentrasi keahlian seperti itu, tidak serta-merta dari kesepakatan internal, tetapi juga hasil komunikasi dengan pihak eksternal, dalam ini adalah industri pasangan. Kira-kira seperti itu, Mas Anandes. Sebagai wakil dari industri dalam hal ini PLN, kami melihat ya model pendekatan baru dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia ini melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM ini tentu memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi mungkin ini tantangan yang selama ini mungkin dirasakan oleh industri, bahwa ketika mereka membutuhkan sumber daya manusia yang siap, tantangannya adalah perguruan tinggi belum bisa memberikan kualifikasi tersebut. Jadi masih ada proses adaptasi, pembekalan dulu untuk kemudian mereka nanti benar-benar siap untuk bekerja. Dan ini bisa dijawab oleh Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, karena sebelum mereka nantinya lulus, mereka diberikan kesempatan magang dulu di industri, dalam hal ini misalnya di PLN. Lokasi kita yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan tantangan untuk memberikan atau melayani sektor ketenagalistrikan untuk kebutuhan masyarakat. Tentu kita membutuhkan SDM-SDM yang tangguh, yang siap. Nah, ketika mereka ikut dalam program ini, di program magang ini, maka kesiapan mereka nanti dalam kurun waktu tertentu akan terasah, dan kita juga punya peluang untuk melakukan evaluasi SDM-SDM mana yang nantinya punya potensi untuk kemudian menjadi sumber tenaga kerja kita, sumber tenaga kerja yang bisa kita rekrut. Tentunya hal ini menjadi potensi yang besar, dan memang ada beberapa hal yang perlu nanti kita berikan perhatian, misalnya nanti bagaimana keterlibatan mahasiswanya sendiri, bagaimana nanti materi-materi yang didapat selama masa pemagangan tersebut, fleksibilitasnya seperti apa, karena tadi kami sampaikan juga kami berada di seluruh wilayah Indonesia, bagaimana kemudian akses untuk yang kita berikan pada teman-teman ini bisa mendukung kita di daerah-daerah yang mungkin istilahnya daerah yang terluar, terpencil ya, yang tetap harus kita punya tanggung jawab untuk itu. Jadi ini menjadi potensi yang sangat besar bagaimana kita mendapatkan SDM-SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga nanti lulusan dari pendidikan tinggi di Indonesia ini memang siap untuk bisa masuk ke dalam industri, memenuhi kebutuhan industri, dan siap untuk memberikan kontribusi terbaik dalam industri tersebut. PLN sangat menyambut
baik program ini, Mas Anies? Vokasi Fest itu akan menampilkan banyak. Jadi antara lain ada expo, ada workshop, ada talk show. Jadi workshopnya juga ada banyak tema begitu ya. Kemudian nanti akan ada pasar senggol, dan apa itu pasar senggol? Kesana dulu ya, nanti kita akan lihat apa yang disebut dengan pasar senggol. Kemudian nanti ada juga pertunjukan seni. Jadi Vokasi Fest kali ini digabungkan dengan Festival Kampus Merdeka karena kami ingin juga menunjukkan kepada publik bahwa perubahan besar yang terjadi pada proses pembelajaran di kampus-kampus kita, di sekolah-sekolah vokasi kita, itu saling menguatkan satu sama lain, gitu ya. Jadi supaya masyarakat bisa lihat yang di vokasi terjadi seperti apa, yang di pendidikan tinggi terjadi seperti apa. Kemudian nanti kita bisa sama-sama melihat juga bagaimana mahasiswa dan siswa-siswa vokasi juga termasuk di sana menyampaikan apa yang terjadi di kampus-kampus dan di sekolah-sekolah kita. Nah, yang nanti kita juga pamerkan di dalam Vokasi Fest itu ada karya-karya peserta didik dari SMK Pak Srianto nih, SMK Salatiga gitu ya. Jadi Terima jangan kasih Bu Kiki. kita ya Pak, SMK negeri kita Mas Andes itu sudah bisa bikin kursi kereta api loh. Jadi nanti kalau kereta api lihat-lihat di situ tuh jangan-jangan itu adalah karya anak SMK Negeri 2 Salatiga. Terus kita juga akan menyajikan bocorannya dikit gitu ya, ada kayu ukiran asmat yang dihasilkan oleh anak-anak SMK di daerah sana di Papua, dan ini merupakan hasil dari Balai Seni dan Budaya gitu, Balai Vokasi. Kemudian nanti di pendidikan tinggi vokasinya juga akan dipamerkan Tulibot, jadi satu alat yang digunakan atau dikembangkan untuk membantu rekan-rekan kita yang mengalami kendala pendengaran, yang kemudian nanti akan bisa memanfaatkan peralatan ini untuk berkomunikasi lebih lancar lagi. Dan masih banyak lagi, terutama nanti yang seru juga di workshop-workshopnya. Jadi setiap tahun ini jumlah peserta MBKM ini terus meningkat, dan meningkatnya itu cukup pesat ya, sehingga saat ini total sudah 860.000 mahasiswa yang mengikuti MBKM, baik yang di tingkat nasional maupun yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, dampaknya sudah mulai terlihat karena tadi saya sampaikan ya sudah banyak yang lulus dari program ini, dan tahun lalu kita melakukan survei pengukuran atas capaian lulusan dari program-program MBKM dengan yang tidak ikut MBKM itu bedanya signifikan, baik dalam kecepatan untuk masuk ke lapangan pekerjaan karena mereka lebih siap, karena mereka lebih punya pengalaman, maupun juga dalam hal penghasilan pertamanya. Jadi dua kata kunci itu ya, waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan pertama ketika bekerja. Ini peserta MBKM itu signifikannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengikuti MBKM. Jadi ini hasil yang dirasakan langsung oleh lulusan program MBKM. Kemudian selain itu juga kita mendapatkan respons umpan balik yang sangat bagus dari dunia kerja. Kalau dulu itu dunia kerja seperti disampaikan Pak Dedi tadi, sering komplain lulusan perguruan tinggi itu nggak siap kerja. Sekarang nggak ada lagi komplain karena ini ya kita siapkan bersama-sama, dunia kerjanya ikut menyiapkan mahasiswa kita, baik yang vokasi maupun yang akademik, sama-sama kita siapkan untuk bisa sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja, baik soft skills-nya maupun hard skills-nya, spirit kerjanya, etos kerjanya itu sudah bersama-sama kita siapkan bersama-sama dengan dunia kerja, sehingga harusnya tidak ada lagi komplain atau ketidaksambungan antara lulusan perguruan tinggi kita dengan kebutuhan di lapangan yang sesungguhnya, di dunia kerja yang sesungguhnya. Selain itu juga di dalam program MBKM ini misalnya ada program kewirausahaan merdeka. Ini juga untuk menyiapkan mahasiswa untuk bagi mereka yang ingin menjadi entrepreneur, menjadi wirausahawan. Ini juga bisa kita fasilitasi melalui program kewirausahaan merdeka. Nah,
Dan pesertanya juga tidak hanya sedikit ya, sampai 11 ribuan di semester kemarin. Jadi ini betul-betul kita gerakkan semua lini, semua potensi mahasiswa agar betul-betul bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Bagi mahasiswa tentu sekarang banyak lagi sekali menu pilihan untuk merancang dan menyiapkan masa depannya. Bagi dunia kerja, mereka bisa mengenali calon-calon profesional di masa depan, ya kalau cocok langsung direkrut. Dan juga bagi masyarakat, kehadiran MTK ini juga banyak sekali program-program kemanusiaan, program-program kampus mengajar, program-program pembangunan desa dan sebagainya. Jadi semuanya mendapatkan manfaat. Bahwa terkait dengan pembelajaran, itu Mas Anandes, dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran dalam aspek hard skill dan soft skill. Ya, saya bicara soft skill dulu, bahwa soft skill ini ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah mengadopsi, mempraktekkan bagaimana budaya industri itu tumbuh dan menjadi kebiasaan dan nanti suatu saat menjadi karakter, dan karakter itu akan membudaya. Yaitu adanya misalnya adalah 5R. Ya, misalnya ringkas, resik, misalnya seperti itu, kemudian rajin rawat, 5S, salam, sapa, sopan santun, misalnya begitu. Ada lagi yaitu PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Kadang kita menemukan suatu fenomena, anak cerdas, postur memenuhi syarat, tetapi gagal di dalam medical check up. Berarti selama di SMK, anak ini perlu dikondisikan, dibiasakan bagaimana pola hidup itu bersih dan sehat. Jangan sampai nanti masih remaja, seusia SMK, sudah ada diabetes, sudah ada asam urat tinggi misalnya, atau kolesterol tinggi misalnya. Bahkan termasuk ini yang juga menjadi sebuah fenomena, itu adalah mata minus. Nah, tampaknya ini penggunaan gadget yang tidak terkendali dalam jangka waktu tertentu ini merusak mata begitu. Nah, ketika MCU ini terjadi kegagalan. Nah, ini barangkali kita SMK ini PHBS ini sangat penting, tidak hanya aspek hard skill saja, tetapi aspek soft skill seperti ini penting. Maka bukan hanya melalui penyuluhan, bukan hanya melalui pembelajaran saja, tetapi juga kita misalnya mengkondisikan bagaimana kantin yang bersih, kantin yang sehat, dan nanti support terhadap kondisi anak, sehingga pada saat tes MCU-nya itu adalah cukup berhasil gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya safety. Ya, bagaimana anak-anak itu sehat, tetapi juga selamat. Maka dalam hal safety ini kami kembangkan DUJU di SMK Negeri 2 Salatiga, ada DUJU Fundamental Skill, ada DUJU Safety. Nah, DUJU Safety ini sendiri ada beberapa, misalnya Safety Man, Safety Behavior, Safety Riding, misalnya begitu. Ini adalah bagaimana kami pembelajaran dalam aspek soft skill, kami sampai lakukan sedetail itu untuk bagaimana mewujudkan anak-anak bisa mewujudkan nanti bekerja di industri sesuai dengan apa yang menjadi kejuruannya. Kemudian dalam aspek hard skill yang kami kembangkan setelah terutama mendapatkan PK itu adalah satu, pembelajaran berbasis proyek atau proyek based learning. Ini bukan hanya pelajaran di kejuruan, tetapi pelajaran di mapel umum pun, misalnya di IPAS misalnya, kami ini sedang melakukan proyek bagaimana sampah daun yang organik itu bisa dikelola sehingga kemudian bukan menjadi beban, tetapi juga menjadi sebuah keunggulan tersendiri di SMK 2 Salatiga begitu. Nah, yang berikutnya adalah tentu yang kita kembangkan bukan hanya proyek based learning, tetapi juga adalah pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Nah, ini penting sekali dalam kaitannya bukan hanya bagaimana membekali kemampuan entrepreneur, tetapi juga mempersiapkan anak bekerja pada industri supaya pada saatnya nanti lulus, ya, anak yang bersangkutan itu tidak terlalu lama segera beradaptasi dengan industri,
Dan harapannya kesenjangan, keluhan yang selama ini disampaikan oleh industri itu semakin dekat, bahkan mungkin tidak berjarak, artinya kesenjangan itu semakin terurai dan kemudian kepuasan industri makin tinggi. Nah, kira-kira itu yang bisa sampaikan terkait dengan PK, intervensinya dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam hal ini PLN memandang kemitraan dengan sektor pendidikan ini merupakan suatu langkah yang strategis ya untuk kita mendukung pengembangan SDM, karena bagaimanapun sumber dari SDM ini awalnya berasal dari dunia pendidikan. Nah, di sini kita nanti juga membutuhkan kemitraan dengan sektor pendidikan ini juga untuk mengembangkan inovasi dan riset ya yang nanti bisa menjadi bagian dari solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh industri. Dalam hal ini tentunya kita melihat beberapa hal yang perlu diperkuat, yaitu tentunya sinergi ya. Sinergi di dalam ini kurikulum dan silabus yang tadi mengkonekkan atau menghubungkan antara kebutuhan dari industri dengan kurikulum yang ada di perguruan tinggi atau di pendidikan. Ini tentunya seperti dalam MBKM ini mungkin di sisi industri kesulitan ketika kita membuat kurikulum, tapi kita sebenarnya tahu bahwa yang kita butuhkan adalah SDM yang punya kualifikasi pada bidang-bidang yang memang sesuai dengan industri kita. Dan ini bisa kita sampaikan hal tersebut kepada dunia pendidikan, pada sektor pendidikan, apa sih yang dibutuhkan, sehingga nanti sektor pendidikan juga bisa memberikan titik tekan pada hal-hal yang nanti menjadi kebutuhan dari industri. Dan ini kemudian diperkuat lagi ketika program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dijalankan, karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Srianto juga bahwa saat ini tentunya experiential learning ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nanti keberhasilan pembelajaran dari seseorang. Nah, ketika konsep MBKM ini kita bungkus dalam konsep experiential learning, maka mahasiswa atau siswa datang ke industri dengan bekal pengetahuan yang dimiliki, ilmu yang didapat, tapi kemudian dikombinasikan ini dengan nantinya praktikal di lapangan seperti apa. Mereka dihadapkan pada permasalahan-permasalahan real yang ada di dalam industri tersebut. Dan ini tentunya ketika ini disinergikan, dibuat nanti menjadi kurikulum baru di dalam nanti MBKM-nya sendiri, misalnya dalam kurun waktu berapa lama, 6 bulan atau 1 tahun, ada kurikulum khusus terkait dengan MBKM ini, pasti itu menjadi kekuatan. Dalam hal ini tentunya sinergi, kolaborasi, koordinasi yang terus-menerus menjadi kunci, bahwa kalau kita ingin SDM kita tumbuh, tangguh, dan punya kualifikasi yang memadai, maka kita harus bergandengan tangan. Dunia pendidikan dan dunia industri ini harus pada satu tarikan nafas istilahnya. Ketika itu kita jalankan dengan semangat dan komitmen yang tinggi, kami yakin bahwa upaya untuk menciptakan SDM yang tangguh di masa depan ini bisa diakselerasi untuk. Seperti di Kemendikbudristek lainnya, gitu ya. Jadi kementerian sangat terbuka dan sangat ingin mengundang mitra kita, stakeholders eksternal, untuk ikut masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, untuk ikut sama-sama gotong royong membangun SDM kita, membentuk SDM kita masa depan yang tadi seperti disampaikan Pak Denny. Jadi betul sekali Pak Denny, memang kita harus sama-sama bareng-bareng gitu ya. Gimana kita membentuk mahasiswa dan siswa kita agar mereka siap menyongsong masa depan. Capaian yang kami
yang kami peroleh tahun 2023 ini terutama kami raih itu melalui kemitraan. Jadi kemitraan di pendidikan vokasi itu ada di 2 jalur, yang pertama di SMK, yang berikutnya di perguruan tinggi vokasi, yang sering kita kenal dengan program diploma. Nah, kami menyebutnya sebagai dana padanan atau matching fund untuk vokasi. Jadi untuk perguruan tinggi itu ada proposal yang masuk, 1026 judul proposal yang masuk, dan mitra yang bisa kami ajak bekerja sama pada tahun 2021 itu hanya 167 mitra, dan itu pada masa pandemi. Dan kemudian pada tahun 2023 hampir 2 kali lipatnya mitra yang bekerja sama dengan kami 277. Sementara pada pendidikan SMK kita sudah membentuk SMKPK. Tahun ini totalnya menjadi 1.851 SMK. Jadi mulai 2021 sampai 2023 ada 1.800 atau rata-rata sekitar 600 SMK per tahun, Mas Andes, untuk menjadi SMKPK, dan semuanya sebagian besar dari mereka itu dibangun bersama mitra kita. Kemudian yang menarik dari 1.851 ini SMK yang menjadi PK itu hanya sekitar 12% gitu ya. Jadi dari 14.000 15.000 SMK yang ada, 1.851 diantaranya menjadi SMK PK. Namun gitu ya, jadi walaupun cakupan SMK-nya hanya sekitar 12-15%, tapi cakupan siswanya mencapai lebih dari 35%. Jadi kami memang mengarahkan bahwa semua intervensi program-program transformasi kita yang menerima benefit terbesarnya adalah siswa atau mahasiswa. Jadi seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Nizam, MBKM ya memang untuk mahasiswanya gitu ya. Kemudian SMKPK ya memang untuk siswanya, dan itu melalui para guru dan para kepala sekolahnya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Srianto. Jadi kami melihat bahwa keberhasilan kami bermitra dengan industri, dan ini bermitranya bermakna ya, bukan bermitra yang semu begitu, betul-betul yang memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Itu adalah kontribusi vokasi bagi pembangunan SDM emas untuk Indonesia. Jadi itu yang kami capai tahun ini, Mas Andes. Tujuan kita menghasilkan MBKM, meluncurkan program MBKM ini kan supaya program ini menjadi gerakan, bukan hanya sebagai program dari pemerintah pusat atau program dari Kementerian Dikbudristek, tapi menjadi gerakan. Jadi kita memang sejak awal itu mendorong perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program MBKM ini secara mandiri. Dan ini terwujud karena saat ini dari tadi 920 ribuan peserta MBKM yang sudah ikut MBKM sampai dengan tahun 2023 ini, itu 600 ribunya itu dari perguruan tinggi, yang dari kementerian itu 320 ribu. Jadi sudah 2 kali lebih banyak yang diselenggarakan oleh kampus-kampus dibandingkan dengan yang diselenggarakan secara terpusat. Dan kalau saya lihat program-program yang diselenggarakan secara mandiri itu tidak kalah hebat dibandingkan dengan yang secara nasional. Misalnya ada kampus mengajar di daerah perbatasan misalnya. Kemudian juga ada program-program wirausahaan, ada program-program ISMA, bahkan ISMA mandiri yang dari kampus-kampus itu mengirim mahasiswa ke luar negeri dengan pendanaan secara mandiri. Ini luar biasa sekali. Jadi kolaborasi yang dibangun itu tidak hanya antara kementerian dengan seluruh mitra, tapi yang sangat penting adalah perguruan tinggi dengan seluruh mitra. Banyak pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk membangun desa, untuk mendampingi dana desa, mengatasi stunting, membangun kedaulatan pangan, dan berbagai macam penguatan UMKM, BUMDes dan sebagainya. Itu semua merupakan bentuk yang implementasi MBKM di tingkat perguruan tinggi secara mandiri. Nah, kita memberikan berbagai bentuk fasilitasi. Kita punya program kompetisi kampus merdeka juga untuk menginsentifasi ya perguruan tinggi yang berinisiatif membuat program-program mandiri. Tapi di saat yang sama kita juga mendorong perguruan tinggi untuk bisa memobilisasi dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu juga kita punya program matching fund ya Kederika. Itu di dalam program WKM, dalam program Kederika itu pun matching fund tersebut atau dana padanan itu juga kita dorong untuk programnya itu melibatkan mahasiswa. Jadi dengan begitu ini bukan sebagai satu program yang isolated, terisolasi dalam silo, tapi menjadi program yang kaya dengan berbagai macam sumber pendanaan maupun dari berbagai macam program, saling melengkapi dan saling menguatkan begitu. Untuk vokasi PES yang nanti dilaksanakan tanggal 10 sampai 12 Desember yang akan datang ini, ya, SMK 2 Salatiga akan memamerkan dalam tanda kutip yaitu transit, ya, kursi kereta api baik itu kelas ekonomi, eksekutif, termasuk adalah sleeper, ada juga kursi masinis, ada kursi komasinis begitu. Ini agak unik karena ternyata sebelum kursi itu diproduksi di SMK Negeri 2 Salatiga, ternyata kursi kereta itu harus impor. Tentu bukan masalah harga saja, tetapi adalah bagaimana sirkulasi uang. Kalau itu misalnya dikerjakan di dalam negeri, lebih khusus lagi adalah di SMK Negeri Salatiga, maka tidak lagi sirkulasi uang itu ada di negara asing, tetapi adalah di negara kita sendiri. Lebih khusus itu adalah mungkin ada yang untuk uang saku siswa SMK, mungkin ada untuk rekanan-rekanan yang ada di Indonesia sendiri begitu. Nah, ini perlu saya sampaikan juga bahwa transit ini 100% diproduksi di dalam negeri, tetapi memang yang di SMK 2 ini belum 100% karena untuk sofanya atau untuk bagian daripada selimutnya begitu masih diproduksi di tempat lain. Nah, tetapi hal yang menarik adalah kepercayaan industri kepada SMK bahwa transit ini mereka percaya kepada SMK Negeri 2 Salatiga mampu mengerjakan sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar yang mereka tetapkan. Nah ini, nun sewu, tidak banyak industri yang memberikan kepercayaan pada SMK seperti ini. Saya tidak tahu Pak, apakah industrinya itu percaya banget kepada SMK, ataukah SMK 2-nya yang memang sangat dipercaya begitu. Nah, kemarin sore saya sempat itu ngomong-ngomong dengan industrinya begitu. Ternyata dalam 1 miliar itu sekitar 200 juta itu berputar-putar di sekitar gitu. Tidak perlu lari kemana-mana. Nah di sisi lain kami punya teknik pemesinan. Nah ini juga mempunyai kontribusi. Spare part dari kursi kereta itu ya, ternyata disupport dari teknik pemesinan kami. Artinya sekian persen begitu dari total 100% itu disuplai dari SMK, sehingga ada 2 program keahlian yaitu bodi otomotif yang ini secara khusus menjadi PIC-nya produksi kursi kereta atau transit ini, ya di sisi lain disuplai dari teknik pemesinan part-part yang support terhadap pembuatan kursi kereta ini. Nah, insya Allah nanti tanggal 9 kami kirimkan ke Jakarta, tanggal 9 hari Sabtu itu kemudian penataan, nanti Minggu sudah fix 100%, maka Senin siap untuk dikunjungi Bu Kiki, Pak Nizam, atau Pak Dedi, bahkan beliau Pak Presiden sebagai pertanggungjawaban kami di SMKPK, sekaligus adalah untuk menguatkan dalam negeri dan SMK khususnya, jika diberikan kepercayaan, siap dan mampu. Dunia kerja itu menurut kami membutuhkan 2 karakter pekerja. Yang pertama, ya memang berdasarkan kebutuhannya adalah kebutuhan untuk yang bersifat strategis. Ada yang kedua adalah kebutuhan yang terkait SDM untuk technical operasional. Seperti di PLN sendiri, kami juga banyak membutuhkan SDM untuk kebutuhan technical operasional ini. Dan pendidikan vokasi merupakan salah satu jawaban untuk kebutuhan tersebut. Karena pendidikan vokasi ini kan memberikan pengalaman praktis ya, melalui magang,
pelatihan lapangan atau juga proyek-proyek yang praktis. Ini tentunya memberikan siswa atau mahasiswa pengalaman langsung di dunia kerja dan membantu mereka mengembangkan keterampilan praktis ini secara mendalam. Jadi kami melihat pendidikan vokasi yang juga dipromosikan melalui vokasi fest ini sangat penting bagi dunia industri, khususnya dalam menutup gap-gap kebutuhan kita untuk SDM yang ada di level-level teknikal operasional. Saya membayangkan seperti di PLN ini, ketika kita mengelola pembangkit listrik misalnya, kita butuh tenaga-tenaga yang nanti bisa melakukan overhaul untuk proyek-proyek kita, proyek-proyek pembangkit kita. Ini tentunya butuh kemampuan teknikal yang kuat. Pendidikan vokasi memberikan jawaban terhadap kebutuhan ini. Dan masih banyak contoh-contoh yang nanti bisa kita sampaikan bagaimana PLN juga sangat membutuhkan beberapa keterampilan teknikal ini yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari pendidikan secara umum dan harus bisa disampaikan, dipenuhi oleh model dengan pendidikan vokasi. Jadi kami melihat pendidikan vokasi ini menjadi jembatan yang strategis dari apa yang dibutuhkan oleh dunia industri, khususnya untuk pemenuhan SDM-SDM yang mempunyai keterampilan, kualifikasi di dalam hal-hal yang bidang-bidang yang teknikal operasional. Jadi betul, jadi untuk dana padanan vokasi itu ada dua kelompok yang menerimanya, yaitu pada jenjang SMK dan yang satu lagi pada jenjang pendidikan tinggi. Kalau untuk pendidikan tinggi itu para dosennya yang menerima untuk melakukan riset bersama dengan industri, menyelesaikan persoalan, menghasilkan inovasi-inovasi gitu. Tapi kalau untuk SMK itu memang untuk sekolah gitu ya. Jadi saat ini tadi kita 1851 SMK menjadi pusat keunggulan dan mekanismenya sebetulnya sederhana. Tadi Pak Srianto juga sudah menyampaikan, jika ada kepala sekolah SMK atau SMK-nya sudah bermitra begitu, lalu dengan industri, dan industri ini bisa macam-macam ya, bisa industri besar, industri menengah, industri kecil, bahkan industri mikro, koperasi, BUMDes begitu ya, bisa bekerja sama dengan SMK ini. Lalu SMK mengusulkan proposal ke Kemendikbudristek dan di dalam proposal itu ada uraian tentang apa yang akan dilakukan bersama dengan industrinya, dengan mitranya untuk memperbaiki proses pembelajaran, termasuk di dalamnya kurikulum, kemudian bagaimana membangun proses pembelajaran yang betul-betul melatihkan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Didi gitu ya, dan diantaranya misalnya membangun teaching factory, kemudian bagaimana guru-gurunya dilatih, bagaimana praktisi juga ikut mengajar untuk membangun budaya kerja di SMK begitu. Dan berdasarkan uraian kegiatan itu, maka proposal ini akan dinilai, dievaluasi oleh tim reviewer, dan nanti tim reviewer akan mengusulkan, merekomendasikan mana proposal-proposal yang sudah sesuai dengan kriteria gitu. Jadi sebetulnya prosesnya sederhana dan transparan. Bapak Ibu yang akan mengusulkan dari SMK itu bisa melihat kriterianya apa, terus bagaimana kami melakukan penilaiannya. Jadi itu Mas Andes, dan rasanya tadi ada pertanyaan mengenai Mahakarya ya. Iya, betul Ibu. Iya, jadi Mahakarya tahun sebelumnya memang Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi meluncurkan Mahakarya, dan pada saat itu fokusnya adalah menampilkan ke publik, menyampaikan ke publik karya-karya yang besar dari pendidikan vokasi yang dihasilkan selama pandemi. Jadi selama pandemi kita ingin menunjukkan walaupun dengan situasi yang sangat terbatas, kita melakukan sesuatu yang bermakna, berharga untuk bangsa, dan ini adalah harta karun dari Satuan Pendidikan Vokasi yang kami tampilkan. Namun demikian pada tahun ini kita ingin menambah
maksud dan tujuan, sehingga namanya sekarang menjadi Vokasi Fest. Yang pertama adalah tentu tadi produknya yang akan kita sampaikan, dan yang berikutnya adalah proses belajarnya yang menyenangkan dan seru. Jadi pengembangan MBKM ke depan itu yang pertama kita skalanya ya terus kita besarkan sehingga semakin banyak mahasiswa yang bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti MBKM. Kemudian yang kedua juga kita mendorong pada bentuk-bentuk profesi-profesi baru yang akan lahir ke depan, misalnya ekonomi hijau, bagaimana kita menyiapkan talenta-talenta di bidang green economy. Kemudian misalnya blue economy, ekonomi biru, memanfaatkan kekayaan laut kita dan sebagainya. Itu kita sangat penting untuk memperkuat talenta-talenta di bidang-bidang yang selama ini mungkin belum begitu ditekuni oleh lulusan dari perguruan tinggi. Jadi ini kita akan dorong ke sana. Di samping itu juga tentu teknologi ya. Ini sejak pertama kita luncurkan MBKM itu banyak bidang-bidang teknologi, terutama teknologi digital, artificial intelligence, machine learning, deep learning, cloud computing itu sudah banyak sekali. Tapi terus kita perluas ya. Jadi kerjasama kita dengan perusahaan-perusahaan global, internasional juga kita perkuat dan kita perluas. Kita sekarang sudah dengan Google, dengan Nvidia, dengan Microsoft, dengan IBM, dengan Cisco. Ini terus kita semakin perluas jaringannya. Dan juga kita ingin mengirim mahasiswa ke luar negeri yang melalui ISMA. Ini juga kita harapkan semakin besar melalui program-program co-funding untuk ISMA. Maupun juga ISMA Mandiri. Ini juga sudah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi. Dan ini nanti ke depannya kita bisa, harapan kita itu bisa lebih banyak lagi mahasiswa yang punya pengalaman internasional, tidak hanya di perguruan tinggi tapi juga pengalaman internasional di dunia kerja juga, dunia profesi juga. Ini sedang kita bangun, kita jajaki, kita kembangkan agar program tersebut nanti bisa betul-betul kita implementasikan di tahun yang akan datang ini. Di samping apa yang sudah kami capai ini, bagaimana tetap konsisten, tetapi juga sustainable-nya juga terjaga begitu. Juga kita kembangkan bagaimana TEPA yang lain kerjasama dengan industri lainnya itu terbentuk, sehingga nanti minimal setiap program atau konsentrasi keahlian itu memiliki satu TEPA yang kuat, TEPA yang kemudian mampu membelajarkan peserta didik kita untuk terciptanya satu kondisi yang tidak ada lagi kesenjangan. Misalnya baru saja ini kami melakukan pendekatan kepada brand Matic di Jakarta begitu, yang kemarin dulu adalah PKL berkelanjutan, dalam arti PKL kemudian berlanjut dengan rekrutmen. Nah, ini sedang kami kondisikan bagaimana kalau sejak penyelarasan kurikulum, nanti brand Matic juga ikut mengajar, kalau perlu gurunya juga bisa magang di sana begitu. Ini arah kami juga begitu. Kemudian ada lagi misalnya CTI, ya, Computer Trade Indonesia. Yang ini juga baru, ya, baru. Artinya kemarin dulu masih belum melakukan satu kolaborasi dengan kita. Tetapi kemarin melalui Zoom meeting ini juga kita sampaikan bagaimana mulai dari penyelesaian kurikulum sampai kemudian nanti melakukan produksi di SMK Negeri 2 Salatiga. Sehingga nanti terus dari industri ke industri bukan hanya pengen rekrutmen saja misalnya begitu, tetapi juga terlibat di dalam proses. Ya, seperti misalnya PT Persada Nusantara ini memang sementara ini proses rekrutmen saja, karena ini adalah perusahaan tambang terutama batubara di Kalimantan. Nah, kita kembangkan bagaimana terbentuk TEPA lain yang tidak hanya menghasilkan transit, tetapi juga produk-produk lain untuk konsentrasi atau program keahlian yang lainnya. Dalam catatan kami di PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya pernah melakukan kerjasama dengan SMK 26 Jakarta, kalau nggak salah sekitar
Oktober 2023 yang lalu dalam program konversi mobil listrik. Jadi dalam hal ini unit induk distribusi Jakarta Raya bekerja sama dengan SMK 26 ini meluncurkan 2 unit konversi mobil listrik. Jadi dari mobil yang berbasis bahan bakar bensin dikonversi menjadi mobil listrik. Ini tentunya memberikan value yang sangat penting ya dalam nanti kita mengembangkan ekosistem dari EV atau electric vehicle ke depan. Jadi ini contoh-contoh yang saya pikir nanti bisa kita perluas, kita tingkatkan skalanya yang menjadi jawaban bahwa PLN ke depan akan mendukung pengembangan mobil listrik. Nah, saat ini sudah diinisiasi dengan tahap awal adalah melakukan konversi, dan ini dijawab dengan program kemitraan dengan SMK yang bisa menjawab kebutuhan PLN. Tentu ruang-ruang ini yang lain akan sangat terbuka karena saat ini Indonesia dan juga PLN menghadapi transisi energi. Jadi kita didorong untuk kemudian terus melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada green energy. Ekosistem energi ke depan adalah ekosistem yang berbasis pada listrik, dan kemitraan dengan SMK atau pendidikan yang lain ini menjadi penting buat PLN ke depan. Sahabat Ikut, kita kembali lagi di webinar Silaturahmi Merdeka Belajar dengan tema Akselerasi SDM Unggul untuk Indonesia Emas. Sekarang kita sudah berada di segmen terakhir, yaitu sesi tanya-jawab dengan peserta webinar. Sudah masuk beberapa pertanyaan dari para peserta webinar melalui kolom bicara atau chat room. Pertanyaannya untuk Ibu Kiki. Pertanyaannya adalah, apa saran Ibu kepada satuan pendidikan vokasi yang saat ini sedang berupaya melakukan transformasi di tengah keterbatasan akses maupun sumber daya? Pertanyaan dari Stefanus Dirham. Kita memang di sana-sini banyak keterbatasan, Pak. Dan saya mengajak Bapak dan Ibu, terutama yang di sekolah ini, Pak Trianto nanti juga bisa menyampaikan pengalamannya, Pak ya, atau lain kali nanti kita bisa diskusi bahwa para kepala sekolah yang sekarang terlihat sukses itu dimulai dari segala keterbatasan, Pak Stefanus. Jadi yang dilakukan umumnya oleh para kepala sekolah ini adalah mengumpulkan dan memberdayakan apa yang ada di sekitar mereka. Tadi saya menyebut misalnya ada yang bekerja sama dengan koperasi yang ada di sekitar sekolahnya, tidak harus menunggu yang besar. Ada yang bekerja sama dengan BUMDes, Pak, gitu. Jadi BUMDes, ada yang bekerja sama dengan masyarakat adat untuk mengolah tanah masyarakat menjadi lahan pertanian yang kemudian nanti hasilnya digunakan dan dimanfaatkan bersama, dan siswa SMK belajar tentang pertanian secara nyata di kebun-kebun rakyat masyarakat gitu. Jadi ada banyak hal. Itu yang berkaitan dengan sarana prasarana sekolah. Lalu yang berkaitan dengan sarana prasarana atau infrastruktur yang berkaitan dengan teknologi, misalnya di sini nggak ada internet dan sebagainya. Itu satu hal yang memang harus kita selesaikan bersama. Dan kami dari kementerian juga terus berkomunikasi dengan para pihak yang tentunya berwenang, yang memiliki kapasitas untuk menyiapkan akses internet bagi seluruh sekolah dimanapun sekolah berada gitu. Dan memang kita membutuhkan kesabaran ya Pak ya untuk bisa terlayani secara baik di semua tempat. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa kita lakukan langsung sendiri, ada yang tidak. Dan saya memperhatikan dari kepala-kepala sekolah yang sekarang terlihat sukses, itu mereka selalu memulai dari keterbatasan dan mereka memanfaatkan semaksimal mungkin secara kreatif sumber-sumber daya yang ada di sekitarnya, termasuk bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sekitarnya juga. Jadi manfaatkan segala sarana yang ada di lingkungan sekitar ya Bu ya. Terima kasih Pak Stefanus Dirham atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk dari Nasmi Fatilah, ini Ibu atau Bapak Nasmi Fatilah.
pertanyaannya adalah, apa saran Bapak? MBKM itu prinsipnya gotong royong. Di misalnya perguruan tinggi, katakanlah di pelosok, kan ada kabupaten, ada desa, itu kolaborasi dengan misalnya kabupaten atau desa tadi, misalnya dengan untuk mengawal program dana desa, atau bekerja sama dengan perusahaan setempat. Saya memberikan contoh, ada satu perguruan tinggi di Kalimantan Barat, itu ya jauh dari industri besar ya. Jadi dia bisa bekerja sama dengan satu pengusaha untuk pertanian, untuk pasca panen. Nah, pengusaha itu membutuhkan kualitas padi yang bagus setiap tahunnya, setiap panennya. Nah, kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi menyelenggarakan KKN tematik pertanian mandiri. Itu mahasiswa selama 5 bulan penuh mendampingi petani untuk menggunakan bibit unggul, menggunakan pupuk-pupuk organik, mengurangi penggunaan pestisida, sehingga hasil pertaniannya itu meningkat dengan sangat bagus, dan pengusaha tadi juga bisa mendapatkan input, mendapatkan hasil pertanian yang unggul, jadi sering untung. Jadi pengusaha tadi memberikan pendanaan untuk mahasiswa mengikuti KKN tematik tadi, mahasiswa mendapatkan pengalaman, mendapatkan implementasi betul dari ilmunya, dengan didampingi oleh dosen-dosennya. Petani mendapat manfaat dengan hasil pertanian yang lebih tinggi. Jadi hal semacam itu sangat bisa dilakukan. Kemudian juga ada misalnya di Kalimantan Timur, itu juga misalnya untuk memanfaatkan bakau untuk budidaya kepiting bakau. Itu bekerja sama dengan Dinas Konservasi Lahan. Nah, itu bisa, jadi harus kreatif, memang harus kreatif, dan prinsip gotong royong. Jangan berpikir hanya sendiri, perguruan tinggi jalan sendiri, nggak bisa. Ini harus perguruan tinggi bekerjasama dengan mitra-mitra yang ada di daerah maupun di pusat. Jadi harus kreatif, harus inovatif, dan bekerjasama antar perguruan tinggi satu dengan yang lain, antar perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri. Saya berikan contoh yang lain, banyak sekali contohnya. Ini juga di Jawa Barat misalnya, itu mungkin ada 22 perguruan tinggi yang berkolaborasi bersama-sama menyelenggarakan KKN tematik mahasiswa membangun desa. Itu bisa bekerjasama dengan 5 kabupaten yang ada di Jawa Barat untuk pemberdayaan masyarakat, mengatasi stunting dan sebagainya. Jadi program-program pemerintah daerah itu bisa menjadi ajang untuk MBKM ini. Begitu. Jadi memang harus kreatif, dan sekali lagi perguruan tinggi tidak bisa jalan sendiri. Harus bermitra dengan seluruh pemangku kepentingan, saling menguntungkan, saling memberi manfaat. Mahasiswa mendapat manfaat dengan pengalaman, dengan experiential learning, belajar langsung dari kampus kehidupan, sehingga mahasiswa juga melihat peluang-peluang ekonomi masa depan, peluang-peluang usaha, dan sebagainya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, untuk Pak Dedi dari Zikria Aulia, pertanyaannya, bagaimana penerapan SDM dan mendorong adanya kemauan kepada peserta didik untuk perkembangan di masa yang akan datang? Apa hanya dilihat dari sisi hard skill dan soft skill saja? Silakan Pak Dedi. Dalam bekerja itu memang ada 2 hal yang mendasar tadi, yaitu keterampilan di sisi teknikal atau yang disebut dengan hard kompetensi, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah soft skill atau soft kompetensi, seperti kemauan untuk berprestasi, analytical thinking misalnya seperti itu, terus teamwork, terus inisiatif dan sebagainya. Nah, program-program seperti MBKM ini adalah sarana yang tepat untuk melihat 2 hal tersebut. Jadi ketika kita merekrut orang langsung misalnya, kita mungkin bisa mengukur hard kompetensi ini secara cepat ya. Kita lihat, oh ini punya kemampuan teknikal yang memadai. Tapi ketika kita melihat soft kompetensi, itu kita membutuhkan waktu yang cukup ya untuk melihat bahwa yang bersangkutan memiliki soft kompetensi yang juga memadai. Event itu dilakukan oleh assessment center, selalu ada ruang namanya gray area, bahwa ada akurasi yang mungkin maksimal adalah 60%.
Jadi program MBKM ini juga menjadi sesuatu yang jawaban ya. Jadi ketika dalam 6 bulan kita lihat benar-benar orang tersebut apakah soft kompetensinya juga memadai di situ. Itu sekaligus bahan untuk melakukan evaluasi. Jadi dua hal ini memang menjadi hal yang kita tekankan pada setiap kita memberikan pembekalan kepada teman-teman yang akan bergabung di dunia industri, mengasah kompetensi, tapi jangan lupa juga memperkuat soft kompetensinya. Saat ini tentunya sudah banyak kita melihat kesuksesan seseorang itu yang lebih utama adalah pada soft kompetensi ya, karena hard kompetensi bisa dikejar dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi membangun soft kompetensi itu adalah suatu journey yang panjang. Jadi bagi semua mahasiswa-siswa yang akan masuk di dunia kerja, dua hal itu menjadi kunci. Soft kompetensi saja tidak cukup, tapi soft kompetensi yang kuat bisa menjadi modal yang sangat penting. Demikian Mas. Baik, terakhir untuk Pak Srianto, pertanyaan dari Anissa Masuro. Pertanyaannya, sejauh mana sekolah Bapak dalam mempersiapkan siswa untuk bekerja sama dengan dunia industri? Silakan Pak Srianto. Maka industri itu kita bawa ke sekolah untuk memberikan sebuah gambaran bahwa nanti kamu berproses selama 3 tahun di SMK X misalnya, di program atau konsentrasi kalian Y misalnya, maka suatu saat perusahaan kami, industri kami membutuhkan seperti itu, dan nanti setelah pengenalan ini bisa berlanjut misalnya melalui penyelesaian kurikulum, melalui misalnya industri mengajar atau instruktur mengajar misalnya, guru yang magang misalnya, dan kemudian anak PKL di sana begitu. Sehingga apabila sejak awal itu diberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana industri, bagaimana kepekerjaannya, kalau perlu bagaimana salary atau gajinya begitu, maka nanti akan terbentuk sebuah karakter, terutama karakter kinerja, termasuk juga karakter moral, bahwa nanti selama proses pembelajaran itu anak akan linear, tidak akan belok-belok, tidak akan kemana-mana, dan kemudian otomatis maka anak termasuk guru di dalamnya akan menuju pada satu arah, yaitu bagaimana lulusan SMK bisa mandiri baik melalui kepekerjaannya pada industri maupun kegiatan kewirausahaannya. Saya kira itu Mas Andes. Kita akan meminta pernyataan penutup atau closing statement dari keempat narasumber hari ini. Yang pertama dari Pak Dedi dulu. Pak Dedi Budi Utomo, Executive Vice President Human Talent Development PT PLN Persero. Silakan Pak Dedi. Baik, jadi kami sekali lagi dari perwakilan industri dalam hal ini PT PLN Persero ya, dengan bisnis di ketenaga listrikan sangat menyambut program MBKM ini sebagai jawaban dari kebutuhan dari industri. Kami sangat terbuka mensupport program ini. Berapapun nanti mahasiswa yang bisa bergabung dengan PLN di program MBKM ini, kami akan berusaha untuk memfasilitasi, karena ini nanti akan menjadi upaya untuk menyiapkan SDM di masa depan yang tentunya mempunyai kualifikasi yang cukup memadai, menjawab tantangan di masa depan, dan juga bisa meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Jadi MBKM akan menjadi jawaban dari ini, dan kita akan melakukan terus evaluasi, dan ini dalam pelaksanaannya mungkin nanti ada beberapa masukan-masukan dari kami dari industri untuk terus memperkuat program ini yang nantinya menjadi lebih sempurna lagi di masa depan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya untuk Pak Srianto, Kepala SMK Negeri 2 Salatiga, untuk closing statement-nya. Silakan Pak. Ya. Melalui SMK PK atau SMK yang berjiwa PK, ya, maka akan tercipta satu kondisi hard skill dan soft skill yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri, dan industri tidak usah ragu-ragu untuk melakukan proses produksi di sekolah, di SMK,
berikan kepercayaan, kemudian dampingi dengan instruktur, kontrol kualitinya, maka dengan cara seperti ini sebenarnya akselerasi sumber daya Indonesia unggul untuk Indonesia Emas tahun 2045 adalah sebuah hal yang sederhana apabila ini kita lakukan bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Srianto. Selanjutnya untuk closing statement dari Prof. Nizam, PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Silakan Prof. Baik, jadi yang paling penting dari MBKM ini adalah gotong royong. Jadi kita harus bergotong royong antara dunia pendidikan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyiapkan SDM unggul masa depan. Kita sudah melihat hasilnya dan saatnya untuk kita terus berbuat gotong royong ini untuk mengakselerasi talenta-talenta unggul untuk Indonesia Emas. Sehingga saya berpesan pada seluruh pemirsa untuk jangan lupa untuk hadir di dalam Festival Kampus Merdeka dan Vokasi Fest nanti. Baik, terima kasih Prof. Yang terakhir, closing statement dari Ibu Kiki Yuliati, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek. Silakan Ibu. Baik, terus semangat Ibu dan Bapak semuanya, kita yang berada di sektor pendidikan dan tentunya dari industri. Tadi Pak Nizam menyampaikan kita semua harus gotong royong, kolaborasi, dan dibutuhkan kesungguhan dan ketulusan untuk membangun kerjasama yang bermanfaat bagi semua pihak untuk Indonesia masa depan. Dan Vokasi Fest serta Festival Kampus Merdeka kami hadirkan untuk Indonesia. Ayo Baik. kita datang rame-rame. Ya, seru pasti Bu ini. Dari penjelasan Ibu tadi, semakin penasaran mungkin seluruh pemirsa yang mengikuti webinar kali ini nih, ingin ikut juga ya di acara Vokasi Fest dan juga Festival Kampus Merdeka. Baik, terima kasih Bu Kiki. Terima kasih juga kepada seluruh para narasumber kita hari ini. Bu Kiki, Pak Nizam, Pak Srianto, Pak Dedi, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat serta Bapak Ibu yang hadir dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar sore ini. Kami akan kembali, sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang sudah mengisi tautan presensi dan mengikuti rangkaian acara webinar melalui Zoom Meeting. Sertifikat elektronik akan dikirimkan ke alamat email yang dicantumkan pada link presensi, jadi pastikan Anda telah mengisinya dengan benar. Webinar Silaturahmi Merdeka Belajar diselenggarakan secara berkala setiap hari Kamis. Nantikan webinar selanjutnya di hari Kamis depan dengan topik yang berbeda. Tayangan-tayangan Silaturahmi Merdeka Belajar ini juga dapat disaksikan di YouTube Kemendikbud RI. Jangan lupa juga untuk mengikuti akun-akun resmi media sosial Kemendikbudristek yang lain. Akhir kata, saya Anandes Langguana undur diri sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama memoderasi webinar ini. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.